wabarakatuh. Saya Asila Destiara Safitri, NIM 180204543 dari Universitas Mula Warman Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018. Saya di sini akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat. Nanti saya taruh di sini. Mind mapping ini saya buat merupakan tugas dari mata kuliah Politik Pemerintahan Jepang. Saya harap yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari penjelasan saya. Tanpa basa-basi lagi, langsung ke penjelasannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat. Mind map saya yang sudah buat ini bertema tahap-tahap tuntutan dari konforman terhadap Jepang. Jadi, di mind map yang saya buat terdapat 3 tahap. Yang pertama, pada tahap pertama yaitu dari tahun 1990 sampai 2007. Pada tahap kedua dari tahun 2011 sampai 2012 dan pada tahap ketiga dimulai dari tahun 2013 sampai 2015. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan mind map yang saya buat, saya akan mind mapping saya di sini atau di sini. Pada tahap ini, tuntutan berawal dari permintaan anggota House of Councilor Jepang yang ingin pemerintah Jepang agar mengakui bahwa mereka melakukan convert woman dan memberikan kompensasi kepada korban convert woman. Pada akhirnya, pemerintah Jepang membentuk Asian Women Fund atau disingkat AWF pada tahun 1995 yang bermaksud sebagai kompensasi terhadap convert woman. Namun hal ini gagal karena tidak mendapat dukungan dari Korean Council. Asian Women Fund ini tidak didukung karena pemerintah Jepang masih belum mengakui kesalahannya dan akhirnya bubar pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2007 adalah akhir dari tuntutan pada tahap pertama. Mungkin lanjut ke tahap kedua. Pada tahap kedua ini, pemerintah Republik Korea mengalami keterlambatan untuk menyelesaikan masalah tuntutan convert woman tersebut, sehingga para pendukung convert woman mendesak presiden agar dapat membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Jepang saat itu. Namun, hal ini ditolak oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, dan presiden tidak memperpanjang masalah ini lagi, karena ditakutkan jika diperpanjang akan terjadi konflik. Pada akhirnya, sebagai tanda protes para pendukung, mereka membuat sebuah patung perempuan yang menjadi simbol convert woman. Yang patung itu ditempatkan di depan kedutaan Jepang yang berada di Korea Selatan. Nah, foto untuk patung tersebut saya akan lihatkan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lanjut pada tahap ketiga. Pada tahap ini mulai ada titik terang yang mana pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2015, Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang melakukan pertemuan untuk membahas tentang convert woman yang disebut Trilateral Summit Meeting, yang pada akhirnya dari setelah pertemuan tersebut, Korea Selatan dan Jepang menyadari bahwa masalah ini harus diselesaikan agar tidak terjadi konflik di masa akan mendatang. Maka mereka memutuskan untuk melakukan konsultasi dengan aparat dari negara masing-masing, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan yang disebut Agreement 28 Desember 2015. Agreement ini masih berlaku sampai sekarang. Dari pihak pendukung convert woman dan korban convert woman tidak melakukan tuntutan lagi kepada pemerintah Jepang, yang mana dari agreement tersebut sudah memenuhi keinginan dari para pendukung convert woman dan korban convert woman. Selesai sudah penjelasan dari mind mapping saya. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.